Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berhati-hatilah di dalam perkataan. Tema ini saya ambil di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-18 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bahasa adalah merupakan alat komunikasi manusia kepada sesamanya untuk boleh menyampaikan pesan atau perasaan kepada sesama, baik itu perasaan yang baik maupun perasaan yang buruk. Melalui bahasa kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga orang lain dapat meresponi apa yang sedang kita sampaikan kepada mereka melalui bahasa atau perkataan yang kita ucapkan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, pentingnya sekali komunikasi itu dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan di seluruh aspek kehidupan kita. Untuk itu perlu kita perhatikan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang baik akan mendatangkan damai sejahtera yang ada di sekitar kita. Sebaliknya komunikasi yang buruk akan mendatangkan malapetaka di sekitar kita. Bahkan melalui perkataan bisa kita memegahkan perkara-perkara yang kecil menjadi perkara yang besar. Begitupun juga sebaliknya, perkara-perkara yang besar bisa kita menjadikan menjadi perkara yang kecil. Singkat cerita adalah bahwa komunikasi dapat memperdamaikan banyak orang dan juga bisa membuat orang bermusuhan. Itulah sebabnya dalam kitab Amsal ini dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Bila kita mau menikmati hidup ini, berhati-hatilah dalam perkataan, berhati-hatilah dalam berkomunikasi dengan sesama, sebab lewat komunikasi bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan mengapa kita menjaga perkataan kita. Pertama adalah melalui perkataan kita, orang-orang yang di sekitar kita mengenal siapa kita. Apakah kita orang yang baik ataupun orang yang jahat? Apakah kita orang yang bisa dipercaya atau orang yang tidak bisa dipercaya? Saya teringat pepatah yang mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Kalau engkau mau dipercaya orang, jangan suka berbohong. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Untuk itu jauhkanlah kata-kata dusta di dalam perkataan kita. Jangan suka bersaksi dusta, supaya seumur hidupmu bisa dipercayai oleh banyak orang. Melalui demikian engkau memiliki banyak teman dan banyak sahabat, sehingga pada masa-masa sulitmu engkau banyak dipercaya orang. Yang kedua adalah melalui perkataan kita, kita dapat dihormati dan dihargai orang lain. Apabila dalam perkataan kita suka menghormati dan menghargai orang lain, maka juga orang lain pasti akan menghormati kita. Sebab apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Untuk itu, hormatilah orang lain dalam perkataanmu. Jawablah orang lain dengan kelemah lembutan dan penuh empati, supaya kamu juga dihormati orang lain dan mendapatkan empati dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudaraku, melalui jawaban yang lemah lembut dan penuh empati, engkau akan mendatangkan banyak sahabat. Sebaliknya jawaban dari yang tidak berempati atau dalam perkataan yang kasar akan mendatangkan banyak musuh. Bahkan di dalam perkataan yang tidak baik dapat mendatangkan malapetaka bagi orang lain. Yang ketiga adalah perkataan kita adalah gambaran hati yang jahat atau hati yang baik, atau representasi daripada hati yang berhikmat atau hati yang bodoh. Hati yang berhikmat akan mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang berhikmat, perkataan yang baik. Sebaliknya, hati yang bodoh akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat, yang dapat melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat adalah, melalui perkataan kita, kita bisa dapat memenangkan banyak orang untuk Kristus. Saudaraku, sebagai orang yang percaya, Allah menghendaki kita supaya kita membawa banyak orang kepada Kristus. Untuk itu perkataan kita sebagai orang yang percaya adalah bertujuan untuk memenangkan banyak jiwa. Lewat perkataan kita, orang mengenal Kristus melalui hidup kita.
Bukankah firman Tuhan yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Ya, melalui perkataan kita, orang melihat Kristus di dalam kita. Orang tertarik kepada Yesus karena melalui kita, perkataan kita yang dapat membawa damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui perkataan kita, kita dapat memuji Tuhan, dan melalui perkataan kita, bisa kita mengutuki manusia sebagai ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam pesan Amsal yang berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Akhir kata dari perenungan ini adalah, berhati-hatilah dalam perkataanmu, jadilah garam dan terang dimanapun kita berada. Jadilah manusia yang membawa damai sejahtera bagi Kristus, sehingga lewat demikian kita dapat menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.